Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja Rizky Amanda, Notar 1901348 dari kelas Transdar 21. Video ini saya bawakan guna memenuhi mata kuliah SIM Transdar atau Sistem Informasi Manajemen Transdar dengan dosen pengampu Ibu Jumeli MTI. SIM kepegawaian atau bisa disingkat SIMPEK. Definisi dari SIMPEK itu adalah sistem yang mampu memberikan informasi data-data pegawai pada suatu perusahaan maupun instansi yang saling berinteraksi mencapai tujuan yang telah ditargetkan. SIMPEK menangani pengelolaan data kepegawaian khususnya meliputi pendataan pegawai, PKD, proses perencanaan dan formasi kepegawaian, penggajian, penilaian angka kredit, mutasi pegawai, dan sistem pelaporan. Selanjutnya yaitu tujuan dari SIMPEK. Tujuan dari SIMPEK yaitu untuk mendukung sistem manajemen PNS yang rasional dan pengembangan SDM di aparatur pemerintah, mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir dan terintegrasi, membantu kelancaran pekerjaan di bidang kepegawaian, terutama dalam pembuatan laporan, menyediakan informasi PNS yang akurat untuk keperluan perencanaan, pengembangan, kesejahteraan, dan pengendalian PNS. Selanjutnya yaitu fungsi SIMPEK. Fungsi dari SIMPEK yaitu membantu memberikan data atau informasi secara cepat, tepat, dan akurat untuk bahan analisa pimpinan dalam pengambilan keputusan. Fungsi SIMPEK yang lainnya yaitu memberikan penilaian kinerja dalam menunjang penempatan pegawai berdasarkan data umum yang dimiliki oleh pegawai. Selanjutnya yaitu manfaat dari SIMPEK. Yang pertama, memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat mengenai kepegawaian. Selanjutnya, pembuatan laporan dapat mudah dikerjakan. Mengetahui pegawai yang akan naik pangkat dan yang akan mendapat kenaikan gaji berkala. Selanjutnya, memudahkan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan kepegawaian seperti angka kredit pegawai. Kemudian dapat merencanakan penyebaran atau mutasi pegawai sesuai pendidikan dan kompetensinya. Selanjutnya, merencanakan kebutuhan pegawai atau neraca kebutuhan pegawai. Yang terakhir, memudahkan dalam perekrutan pegawai. Selanjutnya, saya akan membahas tentang komponen SIMPEK. Yang pertama yaitu prosedur. Tahapan dalam sistem informasi manajemen kepegawaian dalam menghasilkan dan mengumpulkan data-data pegawai. Sumber daya manusia atau SDM. SDM yang terlibat dalam suatu sistem informasi manajemen kepegawaian meliputi operator, programmer, sistem analis, serta individu lain yang terlibat di dalamnya. Komponen lainnya yaitu perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau hardware dalam sistem informasi manajemen kepegawaian meliputi piranti-piranti yang digunakan oleh sistem komputer untuk masukan dan keluaran atau input-output device, memori, modem, pengolah atau processing, dan periferal lain. Selanjutnya yaitu perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software berupa program-program komputer yang meliputi sistem operasi, bahasa pemrograman, dan program-program aplikasi. Komponen lainnya yaitu basis data. Basis data atau database adalah sekumpulan file yang saling terikat dan membentuk suatu bangun data. Database minimal terdiri dari satu file yang cukup untuk dimanipulasi oleh komputer sedemikian rupa pada sebuah sistem pengolahan informasi. Komponen yang terakhir yaitu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah suatu jaringan yang menghubungkan antar komputer agar dapat saling berkomunikasi atau bertukar informasi. Selanjutnya yaitu proses bisnis dari SIMPEK, di mana staf penerima tugasnya menerima agenda surat masuk, kemudian mencatat pada buku surat masuk sidang. Kemudian pada staf pengolah menerima lembar disposisi yang sudah terisi, kemudian memberikan informasi kepada pimpinan mengenai SK yang masuk. Kasubdit melakukan pemeriksaan berkas, apakah berkas diterima atau tidak. Apabila berkas diterima, maka staf pengolah
memproses update data pada aplikasi Simpak sesuai SK yang diterima, kemudian menyampaikan laporan ke manajemen, dan terakhir menyampaikan SK pada file masing-masing PNS. Yang terakhir yaitu kendali Simpak. Yang pertama, memiliki kontrol sistem yang aman dan terkendali agar data terhindar dari virus. Kemudian memiliki backup data atau data cadangan. Memiliki pembagian hak user atau admin. Memiliki administrator yang bisa memelihara dan melindungi seluruh data pegawai. Memiliki keamanan server yang canggih agar data tidak dapat dicuri. Demikianlah penjelasan saya tentang informasi manajemen kepegawaian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.